Episode 152. Ariana mengerjapkan kedua matanya beberapa kali. Wanita itu meringis saat merasakan denyutan di kepalanya. Ya Tuhan. Pelan-pelan Ariana mencoba bangkit dari berbaringannya. Dan ketika dirinya bergerak, denyutan di kepalanya semakin terasa, membuat Ariana merasa sangat tidak karuan, tidak tahan. Kepalaku, Ariana menatap pintu kamarnya yang memang sengaja Ariana kunci dari semalam. Entah sedang apa putrinya sekarang. Hari sudah pagi dan sebentar lagi Leni harus berangkat sekolah. Sementara itu di luar David baru saja sampai setelah mengantar Leni ke sekolah. Pria itu menatap ragu pintu utama rumahnya. Padahal baru saja Ariana mulai membuka hati untuknya. Ariana bahkan meminta dinikahi ulang jika bertemu dengan Darren, dedinya. Tapi semalam Ariana marah dan mengatakan kecewa padanya setelah David memberikan harta gono gini yang diberikan Marvel dulu. Apa aku gak pantas bahagia Tuhan? Apa karena dulu aku merenggut kebahagiaan Marvel? Batin David. David sadar dirinya dulu salah, tapi David sudah cukup menderita sejak bangkrut. David sudah berusaha menata kehidupannya dengan sebaik mungkin. David menghela napas kemudian turun dari motor metiknya. Sekali lagi David, sekali lagi. David membatin lagi menyemangati dirinya sendiri. David tidak ingin hubungannya dan Ariana selesai tanpa ada usaha untuk memperbaikinya dulu. Karena bagaimanapun juga David adalah seorang suami, seorang kepala keluarga yang harus bisa membimbing istri dan anaknya. David masuk ke dalam rumah. Saat itu juga pintu kamar Ariana terbuka memunculkan Ariana yang tampak sangat pucat. David mengernyit padahal Ariana baik-baik saja semalam. David ingin mendekat tapi ragu. Ariana pasti masih marah padanya. Pandangan keduanya bertemu. Ariana berdiri di ambang pintu kamarnya dengan wajah pucat. Tubuhnya terasa panas namun kulitnya dingin. Ariana menggigil, tenggorokannya terasa kering dan kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. "Mana Leni?" tanya Ariana dengan suara seraknya. David merasa ada yang tidak beres. Tatapan Ariana seperti orang yang sedang kesakitan. Khawatir, David pun langsung mendekat pada Ariana. "Mana Leni, David? Dia harus sekolah." Saat hendak melangkah, tiba-tiba tubuh Ariana serasa melayang. David membopongnya. "David, kamu demam?" Setelah David sambil membawa Ariana kembali masuk ke dalam kamar. Ariana hanya bisa diam. David tetap baik padanya, padahal semalam Ariana sudah marah padanya. "Leni sudah aku anterin ke sekolah, kamu gak usah khawatir. Leni sudah sarapan juga," kata David sambil menyelimuti tubuh Ariana dengan selimut. Ariana tersenyum, David bisa diandalkan untuk mengurus Leni ternyata. "Bagaimana dengan rambutnya?" tanya Ariana pelan. David terdiam. Pria itu mendudukkan dirinya di tepi ranjang tepat di samping tubuh Ariana. David tertawa pelan membayangkan dirinya yang sempat kesulitan saat menata rambut panjang putrinya. "Aku hanya menguncirnya, maaf aku tidak bisa menata rambutnya seperti kamu menatanya," katanya. Ariana tersenyum. David memang tidak pandai dalam bidang itu, tapi David adalah sosok ayah yang paling sempurna yang Ariana tahu. "Kamu demam, aku ambil kompres dulu." Saat David hendak bangkit, Ariana menahannya. Wanita itu mencekal pergelangan tangan David membuat David urung untuk bangkit. David menatap tangan Ariana yang mencekal pergelangan tangannya. Pria tampan itu bingung dengan sikap Ariana sekarang. Semalam wanita itu sangat marah padanya, tapi sekarang tidak. "Ada yang mau aku omongin," kata Ariana pelan. David menghela napas, dengan lembut dilepaskan cekalan tangan Ariana. "Iya, aku juga mau ngomong sama kamu, tapi nanti saja. Sekarang aku carikan kamu sarapan dulu, setelah itu minum obat dan istirahat." Ariana mengernyit. "Lalu kapan kita ngomongnya kalau begitu?" Ariana protes. David seperti menghindarinya. "Kamu marah sama aku?" David semakin bingung. David tidak sama sekali marah pada Ariana, tapi keadaan Ariana sedang tidak baik sekarang. Wanita itu demam dan harus segera ditangani. Ariana memaksa bangkit dari berbaringannya, tangannya meraih map biru yang ada di atas nakas kemudian menyodorkannya pada David. David yang tidak tahu maksud Ariana hanya diam saja tanpa menerima map tersebut. "Ini milikku bukan?" tanya Ariana pada David. David mengangguk menjawabnya. Pria itu terus saja diam bahkan saat Ariana menaruh paksa map itu di tangannya. "Aku juga istri kamu, itu artinya apa yang aku miliki juga adalah milik kamu. Termasuk tawaran Mommy. Aku gak bisa menerimanya jika kamu tidak mengizinkannya."
David menelan ludahnya mendengar apa yang dikatakan Ariana. Pria itu tidak bisa berkutik, lebih tepatnya tidak tahu harus bagaimana. David merasa tidak berhak atas apa yang dimiliki Ariana sekarang. Aku pikir aku tidak berhak atas semuanya termasuk kamu, lirih David. Ariana tersenyum, itu artinya kamu tidak menganggap aku istri kamu. David menunduk menatap map biru yang ada di tangannya, map yang dengan paksa Ariana genggamkan padanya. Untuk masalah semalam aku minta maaf. Aku kecewa bukan karena Marvel tapi karena kamu. Karena aku. Sudahlah, aku lapar, kepalaku juga sakit. Ariana kembali membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ariana juga menutupi tubuhnya sampai batas leher dengan posisi membelakangi David. Ariana tidak menginginkan apapun sekarang. Warisan dari Valerie ataupun harta gono gini yang diberikan Marvel. Yang Ariana inginkan hanya satu, yaitu merawat dan membesarkan Lenny bersama David. Ariana tidak mau Lenny bernasib sama seperti dirinya, bergelimang harta tapi tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Mommy dan Dedinya. David tersenyum menatap punggung Ariana, pikirannya berubah. David semakin yakin bahwa Ariana memang patut untuk diperjuangkan. Ariana patut untuk David lindungi. Kamu mau sarapan apa? Biar aku belikan, tanya David sambil meletakkan kembali map biru itu di atas nakas. Ariana tersenyum tanpa sepengetahuan David. Mungkin memang David orang yang tepat dari dulu untuknya, bukan Marvel. David yang selalu ada untuknya. Aku mau nasi goreng. Senyum David memudar. Tidak mungkin ada penjual nasi goreng di pagi hari seperti itu. Nasi goreng? Tanya David memastikan. Ya, tolong kamu buatin ya buat aku. David mendelik, jangankan membuat nasi goreng, membuat telur ceplok saja David bingung. Tapi jika menolak kemauan Ariana rasanya tidak mungkin. Ariana sedang sakit dan butuh perhatian penuh darinya. Aku coba buat ya, kata David kemudian bangkit dari duduknya dan melangkah keluar dari kamar Ariana. David berdecak, David paling tidak bisa jika harus memasak. Pria itu hanya tahu bekerja dan makan jika sudah dimasakkan. Kalau tidak ada David bisa membeli. Tapi sekarang Ariana tiba-tiba mengatakan ingin makan nasi goreng yang dimana tidak mungkin ada penjual nasi goreng keliling di pagi hari. Kalaupun ada pasti di restoran atau di kafe yang memang jaraknya cukup jauh dari rumah David. Sudahlah, aku lihat aja cara bikinnya di YouTube.